Perkenalkan, nama saya Nur Nadia Awalia selaku pemateri pertama. Pada slide ini saya akan menjelaskan gambaran umum dari usaha kami. Usaha kami ini bergerak di bidang pembuatan gantungan kunci dan bag charm handmade dari tali mekrem dan manik huruf. Nah, produk ini bisa di-custom sesuai dengan nama, warna, dan desain yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, target pasar kami adalah pelajar, mahasiswa, dan orang-orang yang menyukai barang estetik serta personal. Harga jual kami ini berkisar dari antara Rp15.000 sampai dengan Rp25.000 dengan strategi promosi melalui Instagram, TikTok Shop, WhatsApp, dan kami juga ikut bazar kampus. Kami menargetkan penjualan sekitar 250 pieces per bulan. Nah, modal usaha yang diperlukan sebesar Rp1.441.000. Berdasarkan perhitungan NPV dan IRR, usaha ini dinyatakan layak karena menghasilkan laba bulanan sekitar Rp315.000. Nah, NPV-nya juga positif dan IRR-nya mencapai 162%. Baik, kita masuk ke slide latar belakang. Latar belakang usaha ini berangkat dari meningkatnya minat masyarakat terhadap produk handmade dan personal. Tren ekonomi kreatif juga terus berkembang pada tahun 2023 berkontribusi serta Rp1.500 triliun terhadap PDB Indonesia. Di media sosial khususnya TikTok, tren mekrem keychain semakin populer hingga 2025. Sehingga permintaan produk yang unik dan estetik semakin meningkat. Selain itu, UMKM kria di Sulawesi Selatan juga berkembang pesat, menunjukkan bahwa peluang pasar untuk produk handmade sangat besar. Nah, melihat kondisi tersebut, kami menghadirkan unique case sebagai produk handmade yang estetik, bisa custom dan juga tetap terjangkau. Lanjut saja, kita masuk di struktur organisasi. Struktur organisasi dalam usaha kami ini dibuat sederhana agar pembagian tugasnya lebih jelas. Nah, struktur pertama yang menjadi ketua yaitu Alisa sebagai penanggung jawab utama untuk mengatur jalannya usaha. Nah, di bagian produksi dikerjakan oleh saya sendiri, Nur Nadia Awalia, yang fokus pada pembuatan gantungan kunci. Sedangkan di bidang pemasaran dipegang oleh Felicitasya Sapantonapa yang mengelola promosi dan penjualan. Nah, dan yang terakhir itu di bagian keuangan yang dikelola oleh Nispayani sendiri untuk mencatat pemasukan, pengeluaran, dan laporan keuangan. Lanjut ke slide tujuan usaha kami. Nah, dari tujuan usaha kami ini adalah menghasilkan produk yang unik, estetik, dan memiliki nilai yang personal bagi pelanggan. Selain itu, usaha ini juga menjadi wadah untuk menambah pengalaman berwirausaha khususnya dalam hal pengelolaan produksi, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Kami juga berharap memperoleh penghasilan tambahan sekaligus belajar bekerja dalam tim secara terstruktur dan bertanggung jawab. Dengan begitu, usaha ini tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga memberikan pembelajaran dan keterampilan baru bagi seluruh anggotanya. Baik, kita masuk ke slide visi dan misi. Visi usaha kami yaitu menjadi brand handmade lokal yang dikenal luas dengan target memiliki 500 pelanggan tetap dalam 3 tahun ke depan. Nah, untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki misi beberapa hal. Yang pertama, memastikan setiap produk dibuat dengan rapi sesuai pesanan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang cepat dan ramah kepada pelanggan. Yang ketiga, menjaga harga tetap kompetitif agar mudah dijangkau. Yang keempat, meningkatkan kreativitas tim agar variasi produk terus berkembang. Dan yang terakhir, yang kelima, menargetkan peningkatan penjualan sekitar 10% setiap tahunnya. Oke, baik, sekian dari pemaparan materi saya. Baik, segmentasi kami itu sangat jelas, yaitu pelajar dan mahasiswa yang berusia 15 hingga 25 tahun, khususnya yang berada di area Makassar dan sekitarnya, yang menyukai produk estetik dan handmade. Nah, target kami itu di sini tuh sangat ambisius, yaitu mencapai 250 keychain pada bulan pertama, pada 6 bulan pertama operasional. Dan yang membedakan kami di sini tuh adalah positioning. Kami memposisikan diri sebagai pilihan utama untuk hadiah custom yang lucu, personal, dan harganya itu sangat murah di kantong mahasiswa.
Kami itu menyadari adanya kompetisi, adanya marketplace yang produknya massal, dan ada TikTok Shop yang kualitasnya bervariasi. Namun, mereka semua itu memiliki keterbatasan yang dapat kami jadikan sebuah peluang. Nah, USP itu atau Unique Selling Point, nah produk kami itu 100% handmade yang menjamin kualitas feel personalnya. Dan yang terpenting, produk kami itu dapat di custom, mulai dari nama, inisial, kombinasi warna, dan menjadikan ini tuh sebagai hadiah yang sempurna. Baik, adapun analisis SWOT-nya, kekuatan dari produk kami itu adalah produk handmade, dapat di custom, dan harganya itu sangat terjangkau. Dan kelemahannya itu, produksinya itu pasti agak relatif lambat karena SDM kita itu terbatas. Nah, adapun peluang dari produk kami itu sangat viral di kalangan media sosial, dan adapun ancaman bagi produk kami itu adalah produknya massal sangat murah, serta fluktuasi harga bahan baku. Kami itu akan mengantisipasinya dengan cara membeli stok bahan baku dalam jumlah yang besar. Baik, adapun strategi pemasaran kami itu menggunakan 4P. Pertama itu produk. Kami itu fokus pada macrame keychain dengan fitur kustomisasi nama dan warna. Kedua itu ada price, harga kami itu sangat kompetitif, di rentan 15 hingga 25 ribu. Nah, place kami itu memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok Shop, serta aktif berpartisipasi di pasar kampus untuk penjualan offline. Nah, yang keempat itu ada promosi. Nah, kami itu agresif melalui konten TikTok serta bekerja sama dengan micro-influencer di kampus dan menawarkan beli 2 gratis 1 untuk menarik pelanggan awal. Baik, mari kita lihat lebih dekat bagaimana produk Unique Case ini dibuat. Slide 11 merangkum proses produksi kami yang terstruktur untuk menjamin kualitas dan kecepatan. Prosesnya kami bagi menjadi 6 langkah utama. Yang pertama itu ada pengadaan bahan, yaitu membeli tali makrem, manik huruf, dan perlengkapan lainnya. Terus yang kedua, pengecekan bahan, yaitu memastikan semua bahan berkualitas baik, tidak rusak, dan sesuai pesanan. Yang ketiga, produksi atau perakitan. Ini adalah inti dari proses, yaitu merangkai tali makrem dan manik-manik menjadi gantungan kunci yang estetik. Dan yang keempat itu ada quality control atau QC, memeriksa keterampilan simpul, kekuatan ikatan, dan kesesuaian nama atau warna pesanan. Yang kelima itu ada packaging, yaitu pengemasan yang rapi dan menarik, lengkap dengan label merek. Yang keenam ada pengiriman, mengirimkan produk ke tangan pelanggan melalui ekspedisi atau bertemu langsung. Dengan proses ini, kami memastikan setiap produk yang sampai ke tangan konsumen adalah produk yang terbaik. Selanjutnya, pada slide 12, kita membahas kapasitas. Sebagai permulaan, kami menetapkan kapasitas awal sebesar 250 unit per bulan dengan tim yang terdiri dari 3 hingga 4 mahasiswa. Kami memperkirakan waktu produksi hanya 15 hingga 20 menit per unit. Angka 250 unit ini kami anggap realistis dengan mudah dicapai. Namun seiring meningkatnya permintaan, kami sangat yakin kapasitas ini bisa ditingkatkan hingga 300 sampai 350 unit hanya dengan sedikit penyesuaian jam kerja dan penambahan 1 orang tenaga produksi. Ini menunjukkan bahwa bisnis ini mudah diskalakan. Pada slide yang ke-13, kami detailkan komponen biaya produksi. Keuntungan kami adalah bahan baku utama yang sangat terjangkau. Yang pertama, tali makrem per gulung hanya 25.000 yang bisa menghasilkan banyak produk. Yang kedua, manik huruf harganya sekitar 1.000 per biji. Yang ketiga, ring atau kait hanya Rp500 per biji. Bahkan untuk pengemasan plastik dan label hanya Rp400 per paket. Kombinasi bahan baku yang murah ini memungkinkan kami menawarkan harga jual yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas dan tetap memberikan margin keuntungan yang sehat. Beralih ke slide 14 mengenai aspek finansial. Bisnis ini memiliki kebutuhan modal yang sangat kecil. Modal awal kami adalah Rp1.441.000 dan ini dialokasikan untuk semua kebutuhan investasi awal, mulai dari pembelian bahan baku dalam jumlah besar, alat pendukung seperti gunting dan lem tembak, serta biaya untuk kemasan dan promosi awal di media sosial.
Modal yang kecil ini meminimalkan risiko bisnis. Terakhir di slide yang ke-15, kami membagi dua biaya operasional. Yang pertama, biaya tetap sekitar Rp2.087.500 per bulan. Ini mencakup biaya gaji untuk tim produksi dan pemasaran, serta biaya overhead lainnya. Yang kedua, biaya variabel sekitar Rp2.597.500 per bulan untuk target 250 unit. Ini adalah biaya yang berubah-ubah, menyesuaikan volume produksi seperti pembelian bahan baku dan kemasan. Perlu dicatat, total biaya operasional ini sudah dihitung dengan asumsi target 250 unit per bulan, yang membuktikan bahwa dengan biaya ini, kami bisa menghasilkan keuntungan bersih yang signifikan. Ya, pada proyeksi keuangan Uniki selama beberapa tahun ke depan, diperkirakan pada tahun pertama itu pendapatannya mencapai Rp3.780.000. Arus kas bersih juga terus meningkat setiap tahunnya, menunjukkan bahwa usaha berkembang dengan stabil hingga tahun kelima. Kas akhir diperkirakan mencapai 11.839.000 sekian. Dan dari data ini kita dapat menyimpulkan bahwa kondisi keuangan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik dan pesat. Adapun analisis kelayakan, Unikis dinyatakan layak untuk dijalankan. Hal ini terlihat dari nilai NPV-nya yang positif sebesar 1.995.000 sekian. Nilai IRR-nya juga sangat tinggi, yaitu sebesar 162%, jauh di atas standar minimal kelayakan. Selain itu, titik impas atau BEP berada pada angka 220 unit, sementara target penjualan kami itu berada pada angka 250 unit. Artinya, usaha sudah dapat menghasilkan keuntungan sejak bulan pertama. Adapun kesimpulan dari bisnis plan kami yaitu Unikis adalah usaha yang mudah dijalankan dan membutuhkan modal yang kecil dan memiliki target pasar yaitu anak muda yang cukup luas. Adapun beberapa saran yang dapat kami bagikan untuk usaha kedepannya seperti menambah variasi produk agar pilihan pelanggan itu lebih beragam dan dapat menarik minat mereka untuk membeli, serta melakukan SOP yang lebih konsisten agar kualitas dari produk itu lebih baik dari sebelumnya, serta diperlukan juga pencatatan rutin keuangan agar kita dapat mengetahui pendapatan dan pengeluaran dari suatu usaha. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.